Salam jumpa sahabat Lintas Family TV. Ketika tembok sudah membisu, bukit dan gunung sudah menjadi saksi, maka lembah akan menjadi ladang penantian bagi rakyat jelata yang merindukan secercah sinar keadilan. Duhai mentari, bisikan bagi mereka, para penguasa dan politikus di negeri ini, arti kesetiaan. Tanyakan pada mereka, para penguasa dan politikus di negeri ini, sampai kapan jabatan itu digadaikan untuk orang kaya? Sampai kapan suara rakyat mereka gunakan hanya sekedar mencari nafkah? Akhir dari semua penantian ini, Pak Jokowi, Presiden idamanku, tolong kami. Rintihan para pencari nafkah dari Tanjung Balai Karimun. Kabupaten Karimun terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Negara Republik Indonesia. Ibu kota Kabupaten Karimun adalah Kota Tanjung Balai Karimun dengan luas wilayah teritorial 7.984 km, diperinci dengan luas daratan 1.524 km dan luas lautan 6.460 km. Jumlah penduduk Kabupaten Karimun berdasarkan penelusuran Live TV di Wikipedia 259.297 jiwa dan memiliki batas-batas wilayah sebelah barat dengan Kabupaten Meranti, sebelah timur dengan Kota Batam, sebelah selatan dengan Selat Melaka, dan sebelah utara dengan Kabupaten Indragiri. Dari berbagai peninggalan bersejarah, Pulau Karimun sebelum masa penjajahan sudah memiliki peradaban yang luhur. Memasuki masa penjajahan, Karimun masuk dalam wilayah penjajahan Belanda. Hal ini sesuai dengan bunyi Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Dan memasuki masa kemerdekaan, Pulau Karimun masuk dalam wilayah Provinsi Riau yang beribu kota di Pekanbaru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, di mana Kabupaten Karimun merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau dengan Kota Batam, Kota Bintan, dan beberapa kabupaten lainnya. Mengisi masa-masa kemerdekaan, aktivitas masyarakat Karimun adalah nelayan dan petani. Hasil dari tangkapan ikan dan biota laut lainnya digunakan untuk makan atau dijual untuk menutupi kebutuhan hidup. Hasil dari pertanian pun begitu adanya, tetapi sebagian besar hasil pertanian masyarakat Karimun, baik kelapa, karet, pindang, dan lain-lain, dijual langsung ke Singapura dan Malaysia. Masyarakat hanya menggunakan kolek kecil atau perahu kecil yang didayung berangkat ke Singapura untuk menjual hasil-hasil pertaniannya. Memasuki tahun 1990-an, kehidupan masyarakat Karimun mulai terusik dengan kehadiran sebuah perusahaan atau investor yang katanya berniat membangun satu kilang minyak terbesar di Pulau Karimun. Melalui koordinasi langsung dengan pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto, dengan para pejabat di daerah setingkat gubernur, bupati, maupun camat Karimun, proses pembebasan tanah masyarakat Teluk Paku berjalan dengan mulus.
Walaupun sangat mendapat perlawanan keras dari masyarakat Teluk Paku pada saat itu, tetapi masyarakat juga harus menerima takdir tanah mereka diambil dengan setengah paksa dan intimidasi oleh aparat keamanan. Bahkan beberapa warga harus disiksa karena mempertahankan haknya. Alhasil, pengusaha yang didukung oleh pemerintah Orde Baru berhasil menguasai tanah masyarakat di Pulau Karimun, Karimun Anak, dan beberapa pulau kecil lainnya di sekitar Pulau Karimun, kurang lebih 4.000 hektar. Waktu terus berjalan. Izin prinsip perusahaan yang merencanakan pembangunan kilang minyak besar di Pulau Karimun sudah mati berulang-ulang. Faktanya, tidak ada satupun usaha kilang minyak yang dijanjikan terwujud. Hingga sangat wajar jika masyarakat menyimpulkan pengusaha yang menguasai tanah di Karimun hanya sekedar spekulasi tanah, atau tidak lebih dari tuan tanah yang dipelihara oleh pemerintah yang berkuasa. Memasuki tahun 2000-an atau setelah masa reformasi, semestinya semua kebijakan pemerintah Orde Baru yang berpotensi menyengsarakan rakyat Karimun harus dievaluasi kembali oleh pemerintah daerah. Harapan rakyat Karimun setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah atau otonomi daerah, supaya pemerintah yang dipilihnya dapat memperjuangkan hak-hak rakyat, hanya menjadi pepesan kosong belaka. Malah kelihatannya pemerintah daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat terkesan lebih memihak kepada pengusaha yang menguasai ribuan hektar tanah di Karimun. Mereka lebih peduli kepada kepentingan pengusaha dan mengabaikan hak dan kepentingan rakyatnya. Ketika Pulau Karimun, Pulau Bintan, dan Pulau Batam masuk dalam kawasan MTC, pengusaha yang menguasai ribuan hektar tanah di Karimun semakin tertawa lebar. Harga tanah mereka melambung tinggi. Dari tahun 1993 sampai tahun 2000, tanah dibeli dengan paksa dari masyarakat per meter Rp200. Memasuki tahun 2007, harga tanah menjadi 1 juta sampai 5 juta per meter jika tanah yang sudah ditimbun, atau 200.000 sampai 500.000 per meter untuk tanah yang belum ditimbun. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Negara secara tidak langsung membiarkan mafia tanah bergerak secara bebas, dan bahkan pemerintah daerah terkesan memberikan akses seluas-luasnya bagi mereka, para pengusaha nakal yang melakukan spekulasi tanah. Dampak besar yang harus dihadapi masyarakat di Pulau Karimun. Investor sulit karena harga tanah yang sangat tinggi. Tanah-tanah masyarakat yang belum dibayar secara jelas dan benar dikuasai dan diterlantarkan puluhan tahun tanpa ada kegiatan apapun. Hal ini secara langsung akan menghambat pertumbuhan ekonomi di masyarakat Karimun. Hal terbaru ketika sekelompok masyarakat ingin menguasai tanah warisan nenek moyang mereka yang terdapat di sekitar Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, dan ingin menanam pohon pinang di atas tanah-tanah itu. Masyarakat dilarang oleh kantor UPTD Kehutanan Provinsi Kepri di Karimun. UPTD Dinas Kehutanan melarang masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah itu, karena tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi. Lalu Dinas Kehutanan melakukan pembinaan kepada masyarakat. Jika masyarakat ingin mengelola hutan itu untuk menjadi hutan sosial, silakan bentuk kelompok masyarakat dan ajukan izin secara resmi ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta. Mendapat angin segar, masyarakat di sekitar Kelurahan Pasir Panjang segera bentuk kelompok masyarakat
dengan semua dokumen yang memiliki legalitas formal. Dan masyarakat segera mengajukan permohonan ke Kementerian Kehutanan di Jakarta. Anehnya, ketika masyarakat sedang mengajukan izin penggunaan hutan sosial ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta, pihak perusahaan yang menguasai ribuan hektar tanah di Karimun dan membiarkan tanah tersebut terlantar melaporkan perwakilan masyarakat ke Kapolres Karimun. Beruntung sekali Kapolres Karimun yang baru dilantik beberapa minggu sebelum laporan itu masuk sangat profesional. Penuh kebijaksanaan, Pak Kapolres meminta masyarakat tenang. Semua proses masyarakat ikuti saja dengan baik, dan polisi akan menggunakan metode pendekatan kepada semua pihak untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut dengan kelompok masyarakat di Kabupaten Karimun. Hal ini tentu memberikan contoh terbaik bagi Kepolisian Republik Indonesia. Mengapa begitu besar keinginan masyarakat untuk mengelola tanah-tanah terlantar di Karimun? Hal ini karena masyarakat Pasir Panjang yang selama ini bertahan hidup dengan pencarian nelayan sudah banyak menganggur karena hasil tangkapan mereka sudah tidak menutupi operasional. Laut Karimun yang dulunya masih menjanjikan untuk nelayan, ini sudah tercemar dengan berbagai aktivitas reklamasi, penambangan timah, maupun penambangan pasir laut. Lalu dari tahun 2018, sekelompok masyarakat diketuai oleh Bapak Salim mulai menanam pohon pinang. Seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak Salim. Dan Permai Lestari yang berdomisili di Teluk Paku, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Sini saya menyampaikan bahwa kami sangat berharap dari pemerintah untuk meloloskan pengajuan perizinan perhutanan sosial yang melalui dari KPH Kabupaten Karimun dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau, juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat. Untuk saat ini bahwa proses perizinan kami sudah di meja Menteri, dan kemudian pada bulan Desember 2021 kami sudah dikabari bahwa dalam waktu dekat ini tim dari pusat juga dari Medan akan turun ke lokasi kami dan ke kelompok kami mau mengadakan verifikasi tentang layak atau tidak layaknya kami ini dibagi izin dari kehutanan untuk dijadikan perhutanan sosial. Nah, kami mempunyai program di dalam pengajuan kami untuk mengembangkan pertanian pinang dan lainnya. Jadi di sini kami bagi masyarakat pesisir sangat berharap dengan pemerintah membantu kami di dalam segala hal. Sepertinya di bidang pertanian, terutama perizinan dan dukungan, dan kemudian pengawasan dan penyuluhan. Sebab sebelum ini kami sudah melakukan pengembangan petani pinang untuk di Kabupaten Karimun. Alhamdulillah sudah berjalan hampir 4 tahun. Nah, 4 tahun itu sekarang ini kami sudah pohon pinang kami sudah mulai panen. Yang kami tanam dengan atas nama kelompok juga perorangan kurang lebih 20.000 pohon. Nah, di situ untuk pengembangan selanjutnya makanya kami dengan adanya informasi dan juga sebelumnya lahan-lahan kami di dalam kawasan hutan. Namun ini kami berdiri di salah satu
petani pinang untuk di Kabupaten Karimun. Pak Salahuddin salah satu anggota kelompok tani hutan dan juga masuk di dalam anggota koperasi Kusumin Bukit Permai Jaya Mandiri yang kami rencanakan untuk menampung pinang untuk di Karimun, kemudian akan kita ekspor ke antar negara. Nah, untuk itu makanya kami berharap dari pemerintah menyupport dan membantu arah-arahan yang pas dan sesuai prosedur yang berlaku. Dan kemudian ini Pak Salahuddin pemilik tanah bekerja sama dengan Pak Jakarya sudah menanam pinang di sini sudah berapa tahun, Pak? 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Untuk pohon pinang berapa banyak Pak Salahuddin, Pak Jakarya? Sekitar 2000-an. Nah, 3 tahun artinya ini alhamdulillah sudah mulai mau buah. Diprediksi 1 tahun lagi alhamdulillah semua mungkin sudah berbuah lah Pak ya. Jadi kita harap pengembangan kami di sini untuk Riau Kepulauan, kami akan kembangkan semaksimal mungkin supaya ada daya saing dengan Riau Daratan. Jadi saya rasa mungkin ada penyampaian Bapak Pak Salahuddin sebagai anggota kelompok tani hutan juga tergolong dalam anggota koperasi. Apa pesan ke pemerintah atau instansi yang terkait? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok tani menanam pinang mengharapkan support dari pemerintah supaya ini kita anggapkan barang ekspor. Bukan untuk produksi lokal tapi barang ekspor. Makanya pemerintah dalam hal ini harus banyak campur tangan, menyambut bukan hanya kami, kalau bisa penduduk Karimun yang berminat untuk bertani pinang kita anjurkan sebanyak mungkin, karena barang ekspor ini kan kebutuhan luar negeri yang sangat dibutuhkan oleh luar negeri. Udah itu dianjurkan oleh Presiden Jokowi supaya UKM itu disaput, dibantu permodalan segala macam. Ini kan termasuk UKM kan. Jadi kami mengharapkanlah dari pemerintah bantu masyarakat yang belum menanam pinang dianjurkan untuk. Nah, ini dah mulai berbuah di lokasi yang berbeda. Di sini lokasi lahan tanah itu milik perorangan, yaitu tergolong di dalam anggota koperasi, yaitu saya sendiri. Kurang lebih 3.000-an pohon. Nah, inilah maksud dan tujuan kami dengan lahan HPT itu tadi, bisa kami mengembangkan lagi, memperbanyak lagi menjadi tanaman pinang kami mencapai sampai ratusan ribu. Untuk saat ini kami sudah menanam hampir 20.000 dengan lokasi yang berbeda. Jadi untuk itu inilah salah satu contoh pohon pinang yang sudah kami tanam duluan sebelum pengajuan pemanfaatan hutan. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan dulu. Nanti kami akan pergi lagi ke lokasi yang berbeda. Terima kasih. Pohon pinang atau maman dalam bahasa Latin disebut Areca catesus, adalah satu jenis tumbuhan monokotil sama dengan varietes palem. Pohon pinang masuk dalam famili Arecaceae pada ordo Arecacales. Pohon ini merupakan satu tanaman komoditi ekspor luar negeri, baik di negara-negara Eropa, Cina, India, Korea, Jepang, maupun Timur Tengah. Karena buah pinang dapat dijadikan obat-obatan, kopi, jus, jamu maupun kosmetik kecantikan bagi wanita. Pada tingkat masyarakat sekarang, buah pinang dibeli oleh pengepul seharga 15.000 per kilogram. Bapak Salim yang sudah menanam kurang lebih 5.000 pohon pinang, setelah 3 tahun pohon pinang sudah mulai berbuah. Menurut Bapak Salim,
Satu pohon pinang yang baru belajar berbuah bisa menghasilkan 2-3 kilo buah pinang kering dalam setahun. Artinya dengan 5.000 pohon ini, dia sudah bisa menghasilkan 15.000 kilogram atau 15 ton dalam hal ini. Kalau kita jual ke pengepul 15.000, maka dalam 15 ton ini dapat menghasilkan 225 juta rupiah. Ini baru produksi awal. Kalau pohon pinang sudah berusia 5 tahun ke atas, panen pinang dilakukan sebulan sekali. Dan dalam setahun, satu pohon pinang dapat menghasilkan 10-20 kg buah pinang. Menurut Salim, hal ini sangat menjanjikan bagi masyarakat. Lagi pula pohon pinang perawatannya tidak ribet. Hal inilah yang memacu semangat kelompok masyarakat di Pasir Panjang untuk ikut menanam pohon pinang. Menurut Salim, 5.000 pohon pinang yang sudah ditanamnya membutuhkan lahan 2 hektar. Artinya lahan hutan produksi yang ada di Karimun ini ratusan hektar. Kalaulah masyarakat mendapat izin dari Menteri Kehutanan untuk dijadikan hutan sosial, dan semua kelompok masyarakat saya koordinasikan tanam pinang. Target kelompok ini 100 hektar kita tanam pinang. Dalam 1 hektar bisa ditanam 2.500 pohon kali 100, maka akan tertanam 250.000 pohon. Kalau dalam setahun satu pohon pinang bisa menghasilkan 5 kg buah pinang, maka buah pinang yang akan diekspor dari Karimun sebanyak 1.250.000 kg. Ratusan ton komoditi pinang dapat diekspor dari Karimun. Menurut Bapak Salim, harga ekspor malah sangat tinggi, hampir menembus ratusan ribu per kilogram. Dan sekarang Bapak Salim dengan koperasinya sudah mengurus semua dokumen ekspor pinang ke luar negeri langsung. Dan alhamdulillah, Kepala Kanwil Bea Cukai yang ada di Tanjung Balai Karimun sangat mendukung upaya masyarakat. Begitupun dengan kantor karantina yang ada di Karimun, semuanya sangat mendukung. Kunci kita sekarang adalah lahan. Masyarakat tidak memiliki lahan. Kelompok masyarakat sangat berharap keterbukaan pintu hati pemerintah daerah Kabupaten Karimun untuk mendukung usaha-usaha dan kerja keras masyarakat ini. Kalaupun Pak Bupati dan DPRD Karimun tidak mendukung upaya mereka untuk mendapatkan izin pemanfaatan hutan produksi terbatas menjadi hutan sosial, maka kami kelompok masyarakat akan datang langsung ke Jakarta. Mohon ke Ibu Menteri Kehutanan maupun langsung ke Bapak Presiden Joko Widodo, karena kami mau berusaha. Kami juga ingin hidup di atas tanah kami. Kami sekedar menghidupkan keluarga. Demikian kata hati dan rintihan sekelompok masyarakat di Tanjung Balai Karimun.